Asal memelihara keturunan. Nah, ini 5 aspek doruriyah. Nah, di bawahnya Bapak Ibu sekalian ada yang disebut aspek hajiyah, yaitu aspek berupa kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi manusia memang bisa hidup, tetapi akan kesulitan dalam hidupnya. Contohnya misalnya Bapak sekalian, pakaian. Ya. Bapak Ibu sekalian, manusia, orang kalau tidak berpakaian bisa hidup tidak? Bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi sulit nggak Bapak sekalian? Sulit minta ampun. Ya. Kemudian misalnya pendidikan, ilmu. Manusia bisa hidup nggak Bapak sekalian? Bisa. Tapi tanpa ilmu manusia akan sulit hidup. Itu yang disebut hajiyah. Nah, lalu yang tahsiniyah, aspek kehidupan yang kalau dia terwujud maka hidup kita akan mudah. Butuh kendaraan kemana-mana, qadarullah Allah kasih rezeki punya mobil. Mobil itu tahsiniyah. Cukup rumah 1 lantai, Allah kasih rezeki rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai itu tahsiniyah Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah aspek-aspek kemaslahatan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang harus kita ketahui di sini Bapak Ibu sekalian, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat, ya, kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat adalah kemaslahatan yang lengkap dan sempurna. Bukan kemaslahatan yang dikira-kira oleh manusia. Jadi kan Bapak Ibu sekalian, Syekh Yusuf Qaradawi itu paling tidak membagi kemaslahatan itu menjadi 4. Ada kemaslahatan yang sifatnya di dunia saja, ya. Dia maslahat di dunia, kita dapat manfaat di dunia, tetapi tidak ada manfaatnya untuk di akhirat. Nah, tentu kemaslahatan seperti ini bukanlah kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah. Ada juga kemaslahatan yang disebut al-maslahah al-madiyah, kemaslahatan yang sifatnya material Bapak Ibu sekalian. Kemaslahatan yang hanya membawa manfaat untuk fisik kita saja, yang ukurannya materi saja, tetapi tidak berdampak kepada spiritualitas kita, tidak berdampak kepada kejiwaan kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, lalu ada al-maslahah al-fardiyah. Ya. Jadi kemaslahatan secara individu, hanya bermanfaat untuk 1 orang, tetapi tidak bermanfaat untuk banyak orang. Nah, lalu ada kemaslahatan yang disebut al-maslahah al-jam'iyah, kemaslahatan untuk banyak orang, tetapi Bapak Ibu sekalian mengorbankan kemaslahatan beberapa orang. Nah, tentu Islam datang tidak hanya untuk mewujudkan 1 kemaslahatan saja, tetapi Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat sekaligus juga kemaslahatan di dunia. Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan fisik sekaligus juga untuk kemaslahatan spiritual. Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan setiap orang sekaligus juga kemaslahatan banyak orang. Nah, jadi seluruh aspek kemaslahatan itu yang diinginkan oleh Allah terwujud dengan turunnya syariat Islam ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi adalah tujuan pokok dari syariat. Jadi Allah turunkan syariat, Allah turunkan Islam ini ada tujuan untuk 3 hal: mewujudkan kemaslahatan, menghindarkan kemafsadatan, dan mewujudkan kebaikan yang paling sempurna untuk kita. Nah,
di antara syariat itu adalah ibadah. Apa itu ibadah, Bapak Ibu sekalian? Ibadah itu secara bahasa adalah at-ta'ah, al-khudu'u, al-dhillu, at-tanassuhu. Secara bahasa, Bapak sekalian. At-ta'ah itu artinya taat. Al-khudu' itu artinya tunduk. Al-dhillu itu artinya merendahkan diri. At-tanassuk itu artinya penghambaan. Itu namanya ibadah. Jadi ketika kita beribadah, Bapak Ibu sekalian, berarti kita sedang taat kepada Allah. Kita sedang tunduk kepada Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita menghambakan diri kita kepada Allah. Itu secara bahasa. Nah, makanya Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu sekalian, mengatakan ibadah itu adalah tunduk dan cinta. Tunduk yang mutlak kepada Allah disertai rasa cinta kepada-Nya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, setiap ibadah itu hampir semuanya didahului dengan memuji Allah. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat, yang kita lakukan itu pertama adalah memuji Allah dengan merendahkan diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pernyataan Allah Maha Besar yang berarti kita sangat kecil. Lalu dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Lagi-lagi memuji Allah. Yaitu karena ketundukan, ketaatan, at-tanasuk, penghambaan disertai dengan rasa cinta tadi kepada Allah. Nah, secara istilah Bapak Ibu sekalian, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Ibadah itu adalah satu kata yang menunjukkan kepada segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, satu kata itu apa? Minal aqwali wal a'mali al batinah wal dhahirah at-taqarrub ila Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi asy-syari'. Jadi segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu adalah perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan hanya melakukan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah sebagai pihak yang membuat syariat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, secara sederhananya Bapak Ibu sekalian, ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan yang diizinkannya. Sehingga karena itu Allah cinta sama kita, Allah ridho sama kita. Itu namanya ibadah. Nah, maka dari situ Bapak Ibu sekalian, wah ini nggak terlihat ini ya. Ini. Dari pengertian ini Bapak Ibu sekalian, ya, ibadah itu bukan hanya segala sesuatu yang diatur saja. Jadi ibadah itu tidak cuma sholat, ya, tidak cuma puasa, tidak cuma zakat, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau itu kita kenal dengan ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah yang ketentuan-ketentuannya, aturan-aturannya sudah ditentukan oleh Allah secara spesifik, sehingga
tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh dirubah kecuali ada dalil. Nah, itu namanya ibadah mahdhah. Selain itu Bapak Ibu sekalian, ada juga ibadah yang tidak mahdhah atau yang kita sebut biasa ammah, atau dalam bahasa fikih mutlaqah. Jadi yang tadi, segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat karena Allah, ya, selama itu sesuai dengan syariat, maka itu juga disebut ibadah Bapak Ibu sekalian. Seorang bapak yang keluar di pagi hari untuk mencari dan menjalankan pekerjaannya dalam rangka menafkahi keluarganya, di situ ada niat menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan untuk dirinya sebagai seorang bapak, maka setiap langkah, setiap keringat, setiap apa yang dilakukan, lelah yang dia dapatkan, hitungannya ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri, seorang ibu yang bangun di pagi hari, ya, jauh hari sebelum datangnya waktu subuh, sudah masak, sudah bersih-bersih, sudah mencuci, sudah membersihkan rumah, yang sebenarnya itu bukan kewajibannya, tetapi kewajiban suami, ya, kata Yusuf Qaradawi, ya. Tetapi dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya, mengorbankan karirnya, ya, mengorbankan jenjang sosialnya, tetapi dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya, karena tahu ada kewajiban sebagai madrasatul ula, ya, sebagai sekolah pertama, ya, sebagai orang yang menjaga keluarganya karena Allah, maka setiap lelahnya, setiap kantuknya, setiap apa yang dia korbankan itu di hadapan Allah adalah ibadah. Nah, tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah ketundukan dengan penuh rasa cinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar ibadah itu betul-betul menjadi ibadah, maka ada prinsipnya, ya. Paling tidak prinsipnya ada 5. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah, kita yakin Allah lah satu-satunya hamba yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah. Tidak ada yang lain. La ya'budu illallah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Nah, dalam surah An-Nisa di situ disebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, dosa berupa kesyirikan terhadapnya, duna dzalika liman yasha, ya. Kalau yang lain Allah ampuni sesuai dengan kehendak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang yang syirik kepada Allah hingga ajalnya tidak pernah taubat, kesyirikan itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika kita beribadah Bapak Ibu sekalian, kita harus punya prinsip ibadah itu tidak harus dengan perantara. Tidak harus dengan perantara Bapak Ibu sekalian. Setiap kita punya kewajiban untuk beribadah. Ya, karena Allah itu yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang sama dengan zat Allah, sifat Allah tidak ada yang sama. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat Al-Quran, ya, wahai Muhammad, ya, katakanlah kepada umatmu
Kalau mereka berdoa, pasti aku akan kabulkan. Ya. Nah, di situ tidak ada syarat harus pakai perantara. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Nah, di situ dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sungguh tidaklah mereka diperintahkan kecuali menghamba kepada Allah sebagai orang-orang yang ikhlas. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Ya. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang ternyata sesuatu itu tidak ada tuntunannya, maka dia tidak termasuk kita. Nah, ini khususnya dalam persoalan ibadah makhluk, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kelima, ada 6, Bapak Ibu sekalian. Prinsip ibadah adalah harus seimbang, at-tawazun, seimbang antara jasmani dan rohani, Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat Jumat, di situ dikatakan, "Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Kalau sudah datang panggilan untuk sholat Jumat, segeralah kalian untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Nah, setelah itu Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard." Kalau sudah laksanakan sholat, jangan cuma tinggal di masjid, bertebaranlah kalian di muka bumi. Nah, penuhilah hajat-hajat hidup kalian. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada 3 orang datang ke rumah Aisyah, mau tahu gimana sih pola ibadahnya Rasulullah. Sembari menunggu Rasulullah yang ketika itu tidak ada, mereka saling bincang-bincang. Yang satu mengatakan, ini dalam satu riwayat mengatakan begini, "Saya biar bisa dekat dengan Rasulullah, saya akan puasa dan tidak berbuka." Yang satu lagi, "Kalau gitu saya akan sholat dan tidak istirahat." Ya. Yang satu lagi mengatakan, "Saya akan tahannuts, menyepikan diri, wa a'tazilun nisa, dan saya tidak akan berkeluarga." Setelah mengatakan seperti itu, Rasulullah datang, Bapak Ibu sekalian. Dan Rasulullah tahu tekad-tekad mereka, keinginan-keinginan mereka. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Saya adalah manusia yang paling takut, manusia yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi saya sholat, saya istirahat. Saya puasa, saya berbuka. Saya menjaga diri, tetapi juga saya berkeluarga. Ini adalah sunnah. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku." Nah, dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengajarkan kita prinsip keseimbangan. Ya, tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, kita tidak seimbang dalam beribadah. Wah, tinggal 5 menit lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung saja ke sini. Nah, apa misalnya kita contohkan? Apa di antara ibadah itu ada toharo? Apa dampak toharo itu? Nah, toharo itu, Bapak Ibu sekalian, paling tidak, ya, ternyata tidak cuma satu jenis, tetapi ada
jenis Bapak Ibu sekalian, dan setiap jenisnya punya dampaknya masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu sekalian disebutkan, tingkatan yang pertama dari toharo itu adalah tathhirul zahir anil ahdathi wa anil akhbathi wal fudola. Jadi toharo bersuci yang kita kerjakan itu di tingkatan yang pertama adalah bersuci yang sifatnya lahiriah, yaitu bersuci dalam rangka membersihkan diri kita dari hadas, dari najis, dan dari kotoran Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi seperti mandi, wudu, tayamum itu ada di tingkatan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bertoharoh berupa mandi, itu dalam rangka membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang terlihat. Sementara kalau kita wudu Bapak Ibu sekalian, salah satunya membersihkan diri kita dari hadas. Hadas itu kotoran yang tidak terlihat. Itu yang pertama, yang sering kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah. Dari sini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman itu dengan toharo harus senantiasa menjaga kesuciannya. Tidak hanya kesucian secara fisik, tetapi juga kesucian dari kotoran-kotoran yang tidak terlihat Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah penyakit hati. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada bentuk kesucian yang kedua, yaitu tathhirul jawarihi anil jara'in wal atham. Kita bersuci dari potensi-potensi keburukan yang ada di setiap anggota tubuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menurut tingkatan ini Bapak Ibu sekalian, kata ini yang membuatnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan setiap anggota tubuh itu punya potensi dosanya masing-masing. Mata punya potensi dosanya, tangan punya potensi dosanya, mulut punya potensi dosanya, kaki punya potensi dosanya. Nah, jadi pasti bisa berdosa melalui mata, melalui mulut, melalui telinga, melalui tangan, melalui kaki. Nah, ketika ada seorang hamba yang bersuci dalam arti menjaga diri agar potensi dosanya itu tidak terjadi, maka itu dia telah melakukan bersuci di tingkatan yang kedua. Contohnya misalnya ibu-ibu Bapak Ibu sekalian ya, tadi datang beli ke gerobak sayur, lagi pilih-pilih, tiba-tiba ada ibu-ibu yang lain, tahu nggak? Oh, tahu nggak? Itu ibu itu hutang terus. Nah, ini Bapak sekalian, salah satu potensi dosa dari lisan, yaitu ghibah. Al-ghibah al-qadihah, ghibah yang buruk. Nah, kalau ikut malah senang. Nah, ini yang saya tunggu. Nah, berarti dia tidak mensucikan potensi dosa yang ada di lisannya. Tetapi kalau ada yang kemudian tidak mau ikut Bapak Ibu sekalian, berarti dia membersihkan potensi dosa yang ada di lisannya. Itu di tingkatan yang kedua. Jadi dampaknya apa Bapak sekalian? Dengan bersuci ini Allah ingin agar kita menghindarkan diri kita dari potensi-potensi keburukan. Yang kita wujudkan adalah potensi-potensi kebaikan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian disebut tathhirul qalbi anil akhlaqil madhmumah warradha'ilil mamkutah. Jadi bersuci dari akhlak dan kebiasaan yang tidak terpuji. Kalau yang kedua tadi baru potensi Bapak Ibu sekalian, baru kemungkinan. Tapi kalau yang ketiga ini sudah jadi kebiasaan, sudah jadi akhlak.
Apa tuh Bapak Ibu sekalian akhlak dan kebiasaan itu? Akhlak dan kebiasaan itu adalah apa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak perlu lagi berpikir. Contohnya Bapak Ibu sekalian, datang ke pengajian, dapat snack Bapak Ibu sekalian, isinya 3. Bagi orang yang punya akhlak selalu bersyukur, maka pasti secara otomatis dia langsung akan mengatakan Alhamdulillah dapat snack. Meskipun 3 sama 1 aqua. Tapi kalau orang yang punya akhlak yang tidak bersyukur, nah langsung walah jauh-jauh cuma dapat 3. Udah nanti saya pas pengajian tidur saja. Nah ini Bapak sekalian, kalau ada orang yang membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang baik, selalu merespon dengan sikap-sikap yang baik, itu kata Imam Al-Ghazali pada tingkatan yang ketiga, dia telah melakukan kesucian dari kebiasaan yang buruk. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, terakhir Bapak Ibu sekalian adalah tathhirus sirri amma siwallah. Membersihkan jiwa kita dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut tathhirul anbiya'i was sholihin. Kesucian di tingkatan para nabi dan orang-orang soleh Bapak Ibu sekalian. Para nabi itu Bapak Ibu sekalian rela mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak semua dan sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Karena pasti di hidup kita Bapak Ibu sekalian selalu ada pertimbangan selain Allah. Ya. Bahkan mungkin yang jadi pertimbangan paling utama mungkin bukan Allah. Ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang paling sulit adalah bagaimana ketika kita berpikir, ketika kita memilih pasangan, ya, ketika kita memilih pekerjaan, ketika kita memilihkan anak sekolahnya, ketika kita menyuruh anak untuk mencari pekerjaannya, ketika kita berrelasi dengan orang lain, semuanya karena Allah, tidak karena yang lain. Kalau karena yang lain boleh, tetapi yang lain itu nomor sekian. Yang pertama itu karena Allah. Saya kerja karena Allah. Saya memilih dia sebagai istri, saya memilih dia sebagai suami karena Allah. Saya punya anak karena Allah. Anak saya saya sekolahkan karena Allah. Anak saya punya pekerjaan A, B, C, D, kita suruh pilih pekerjaan B karena Allah. Nah, itu namanya tathhirus sirri siwallah. Membersihkan jiwa kita, membersihkan orientasi hidup kita selain karena Allah. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sudah bisa seperti itu sekalian, setiap karena Allah, tatmainnul qulub, hati kita itu tenang. Apa saja yang Allah takdirkan kepada kita, selama sudah karena Allah, kita tenang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tingkatan kesucian yang keempat. Nah Bapak Ibu sekalian, pas ya, lewat 3 menit, 7:03. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus yakin bahwa syariat yang Allah berikan kepada kita pasti ada tujuannya. Tujuannya ada 3 tadi Bapak Ibu sekalian, paling pokok. Yang pertama untuk memelihara kemaslahatan kita, menjauhkan kita dari kerusakan, dan mewujudkan kebaikan yang paling sempurna. Nah, di antara syariat itu adalah ibadah Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu apa? Semua yang kita lakukan karena Allah, sesuai syariat Allah. Ibadah harus ikhlas, ibadah tidak perlu nunggu perantara, ibadah harus seimbang Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara ibadah itu adalah bersuci. Apa tujuannya bersuci? Ternyata bersuci itu tujuannya tidak hanya membersihkan kotoran yang terlihat, tetapi juga membersihkan kotoran yang tidak terlihat. Membersihkan potensi dosa dari setiap anggota tubuh kita. Membersihkan dari akhlak dan kebiasaan yang tidak terpuji. Membersihkan diri kita
dari hidup tidak karena Allah. Itu dampak yang diinginkan dari bersuci. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sudahkah selama puluhan tahun ini ketika kita bersuci, kita juga membersihkan potensi dosa itu? Sudahkah ketika kita bersuci Bapak Ibu sekalian, ketika kita berwudu, itu sampai di hati kita sehingga membersihkan akhlak-akhlak buruk kita? Sudahkah kita ketika kita bersuci untuk memulai segala sesuatu itu membentuk diri kita melakukan sesuatu, pasti niat pertamanya adalah Allah. Kalau sudah seperti itu, berarti bersuci kita sudah berdampak Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita bisa sampai ke sana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak untuk materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita praktekkan, ambil hikmahnya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu jamaah Masjid Suja yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah di bawah sudah disiapkan spesial dan juga ada BBQ, barang bekas berkualitas. Nanti jamaah bisa lihat barang-barang itu yang bisa diinginkan bisa dibeli. Oke, baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.